Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Tengah Malam, edisi Minggu 28 Agustus 2022. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan dan memahami dan melakukan kehendak Tuhan demi Kristus. Amin. Kita mau melanjutkan renungan malam Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20 yang tadi sudah kita baca. Bacaannya kayaknya bersemangat. Itu membaca puisi ya, karena bentuk dari kitab Yesaya adalah bentuk puisi, walaupun ada juga yang bukan puisi, tapi kebanyakan kitab-kitab para nabi itu isinya puisi, sehingga lebih baik kita membacakannya seperti orang membacakan puisi. Kalau bahasa yang lain kayak di Kejadian itu bahasa prosa atau bahasa cerita, jadi membacanya seperti membaca cerita. Kalau di surat Rasul Paulus misalnya, Roma itu membacanya seperti kita baca surat, karena itu memang surat yang ditulis kepada jemaat di Roma. Sehingga cara membaca itu akan membantu kita untuk memahami makna dari bacaan yang kita baca. Dan kalau cerita itu bahasanya itu bahasa orang bercerita, ya kan? Bahasa logika. Tetapi kalau dan surat juga demikian, itu bahasa orang bercerita ya, bahasa orang curhat atau menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya, tetapi menggunakan logika. Tetapi puisi tidak demikian. Puisi itu adalah bahasa perasaan, karena puisi itu bahasa perasaan, sehingga kita dapat dua-duanya ya kan, bahasa pikiran atau logika dan bahasa perasaan. Karena Tuhan menyatakan diri, Alkitab kan ditulis agar kita mengenal Allah, berhubungan dengan pencipta Elohim Israel, pencipta kita Elohim Israel, sehingga Elohim Israel Allah kita menyatakan diri dengan dua-duanya. Bahasa pikiran supaya pikiran kita mengenal Dia, dan bahasa perasaan supaya perasaan kita mengenal Dia. Kita mengenal pikiran Tuhan, kita juga mengenal perasaan Tuhan. Dan yang tadi dibaca itu lebih kepada perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan rasakan ketika umatnya memberontak kepada Tuhan.
Tuhan bilang, aku capek melihatmu beribadah. Aku capek, kamu berdoa, kamu mempersembahkan korban, aku lelah melihatnya. Kenapa? Karena kamu mempersembahkan korban, karena kamu berdoa, berkali-kali lagi berdoa. Aku capek, aku gak bisa dengar. Kenapa? Karena kamu melakukannya, tapi kamu juga berdosa. Kamu berdosa kepada Tuhan. Aku lelah menanggungnya. Mau berapa kali? Kemarin kita membaca, merenungkan Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Di sana kita juga melihat, kamu mau dipukul berapa kali? Kamu mau sampai berapa kali sih supaya kamu tahu kalau kamu itu salah dan ayolah berubah. Di sini juga sama. Aku capek menanggungnya, benar-benar capek. Tapi terus di dalam kasih sayangnya, dalam perasaannya yang sangat lelah, melihat umat Israel yang terus memberontak kepadanya, sama seperti anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Ini orang tua yang lelah ini, karena saking seringnya anaknya memberontak. Dia bilang, aku lelah. Tapi kemudian karena kasih sayangnya, Tuhan bilang begini, gini aja lah, kalau kamu mau, marilah kita berperkara, ya kan? Kesalahanmu yang sangat banyak, dosamu yang mengerikan dan menjijikan itu, mau seperti apapun merahnya, aku bisa mengampuninya menjadi putih. Seputih salju, seputih bulu domba yang benar-benar putih. Tapi kamu perlu belajar untuk apa? Berbuat baik, tinggalkan kejahatanmu itu. Kamu tidak bisa hidup di dalam kejahatan sambil kamu beribadah kepadaku. Tidak bisa begitu. Bukan begitu cara hidup. Belajar berbuat baik, lihat keadilan, lihat kebenaran, lihat kesucian hidup, lakukan itu. Jalani itu, hidupi itu, tinggalkan hidupmu yang salah, kekerasan, semua hal yang lain yang nanti akan detail-detailnya dinyatakan Tuhan sepanjang kitab Yesaya ini akan kita baca dan renungkan. Sehingga di sini Tuhan menyatakan perasaannya. Ini bicara dari hati ke hati. Kalau dalam cerita, dalam surat itu lebih kepada pikiran ke pikiran. Logika ke logika, hati yang berlogika. Kalau ini hati yang memang merasa, ini rasanya begini, lelah sekali, capek, tidak tahan melihatnya, aku benci melihatnya, itu bahasa-bahasanya. Siapa yang menuntut persembahan darimu? Kalau kamu jahat begini, aku gak bisa. Kamu datang untuk menginjak-injak baitku. Ini rumahku, kamu datang injak-injak rumahku, gak menghormati aku sebagai Bapa. Ini perasaan Tuhan kepada umatnya yang memberontak. Tetapi di dalam perasaan itu ada kasih sayang yang besar, pengampunan yang selalu tersedia. Kalau kamu mau menurut, kamu mau mendengar, nanti hidupmu akan baik. Karena orang berdosa itu tidak baik hidupnya. Dosanya akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dosanya akan membuat dia terpuruk, semakin lama semakin dalam. Aku tidak mau kamu begitu, maka mari kita berperkara, belajar yang baik, tinggalkan yang jahat. Kalau kamu mau mendengar, ya kan, kalau kamu mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Aku yang memberkatinya. Tapi kalau kamu gak mau juga, memberontak, melawan, kamu akan dimakan oleh pedang. Karena kamu hidup dalam lingkungan yang sangat sulit. Kamu kerajaan yang kecil. Ada banyak kerajaan besar di sekelilingmu yang siap akan melahapmu ketika kamu hidup dalam dosamu. Dan aku akan mengizinkannya terjadi. Perlindunganku akan selesai. Itu curhat Tuhan. Dan itulah Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, maka sifatnya tidak berubah. Dari hal-hal ini kita melihat, mengintip, dan akhirnya berdoa supaya kita mengenal perasaan Tuhan kepada umatnya, termasuk kepada kita sekarang. Demikian perenungan kita pada tengah malam ini, edisi Minggu 28 Agustus 2022. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa kami terima kasih, kami mohon Tuhan menolong kami agar kami mengenal Engkau dan agar kami mengasihi Engkau ya Tuhan, sama seperti Engkau dengan kasih sayang-Mu yang besar di dalam Kristus telah menebus dan menolong kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.